saat ini virus COVID-19 masih mengancam di sekeliling kita. Mari kita bersama-sama mendisiplinkan diri dan tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Mari kita tetap jalankan prinsip 3M, yaitu mencuci tangan, kemudian memakai masker, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu yang hebat. Ibu harapkan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini dan tetap semangat belajarnya walaupun saat ini kita masih belajar dari rumah. Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan kesehatan yang diberikan kepada kita di tengah situasi pandemi saat ini. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia di sisi Allah. Anak-anak ibu yang hebat, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem organisasi kehidupan pada makhluk hidup. Tahukah anak-anakku bahwa makhluk hidup mempunyai tingkatan organisasi, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Tingkatan organisasi makhluk hidup yang terkecil disebut dengan sel, sedangkan organisasi terbesar itu membentuk suatu organisme. Untuk lebih memahami tentang tingkatan organisme kehidupan makhluk hidup, silahkan anak-anakku simak video berikut sampai selesai. Sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita lihat dahulu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan kita kali ini. Yaitu 1. Peserta didik dapat menyebutkan tingkatan hierarki kehidupan. 2. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian sel. 3. Peserta didik dapat membedakan sel tumbuhan dan sel hewan. 4. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian jaringan. 5. Peserta didik dapat membedakan jaringan tumbuhan dan hewan. Anak-anakku yang hebat, tahukah kalian sebuah donat tersusun dari apa? Ya, sebuah donat tersusun dari tepung terigu dicampur dengan telur dan berbagai bahan lainnya. Seperti halnya donat, kita manusia dan makhluk hidup lainnya juga punya penyusun. Penyusun makhluk hidup yang paling dasar atau tingkatan hierarki kehidupan yang paling kecil adalah sel, dan tingkatan yang paling besar adalah organisme. Beberapa sel akan membentuk sebuah jaringan. Sekumpulan jaringan akan melaksanakan fungsi tertentu yang membentuk organ. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Untuk melihat sel dibantu dengan mikroskop. Sel umumnya berukuran mikroskopik. Jenis-jenis sel. Ada 2 jenis sel, yaitu 1. Sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Sel prokaryotik memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti tersebut tidak diselubungi membran inti. Sel prokaryotik terdapat pada bakteri, kemudian strukturnya lebih sederhana daripada struktur sel eukaryotik. Sel eukaryotik memiliki inti sel, tetapi inti sel tersebut diselubungi oleh membran inti. Strukturnya lebih rumit karena mempunyai organel yang terbungkus oleh membran. Berikut, anak-anakku bisa melihat perbedaan sel antara sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Bagian-bagian sel. 1. Membran sel atau selaput sel. Berfungsi melakukan pertukaran zat, oksigen, makanan, sisa metabolisme, dan pembungkus sel. 2. Inti sel atau nukleus. Berfungsi untuk mengatur semua kegiatan sel. 3. Sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat organel-organel, antara lain ribosom yang berfungsi pada sintesis protein,
mitokondria yang berfungsi pada respirasi sel, badan Golgi yang berfungsi sebagai ekskresi, retikulum endoplasma yang berfungsi pada sekresi protein dan lemak, vakuola, dan kloroplas. Berikut adalah gambar bagian-bagian dari sel hewan. Dan ini adalah gambar dari sel tumbuhan. Silahkan anak-anakku perhatikan apa perbedaan dari gambar sel hewan dan sel tumbuhan tersebut. Anak-anakku dapat melihat bentuk-bentuk sel yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup. Ini adalah bentuk sel darah dan ini adalah bentuk sel-sel saraf. Berikutnya kita akan bahas tentang jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Ilmu yang mempelajari tentang jaringan disebut dengan histologi. Menurut sifatnya, jaringan terdiri dari dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya terus membelah menghasilkan jaringan-jaringan yang baru. Sedangkan jaringan permanen adalah jaringan yang berasal dari jaringan meristem yang sel-selnya sudah tidak dapat membelah lagi untuk membentuk jaringan yang lain. Jaringan pada tumbuhan terdiri dari jaringan epidermis, yaitu melapisi permukaan akar, batang, dan daun. Tersusun rapat dan berfungsi untuk melindungi tumbuhan. 2. Jaringan meristem. Jaringan yang selalu muda karena sel-selnya selalu membelah, misalkan pada embrio, ujung akar, batang, dan kambium. 3. Jaringan pengangkut. Pada jaringan pengangkut terdapat xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun, sedangkan floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. 4. Jaringan penyokong. Jaringan penyokong berfungsi untuk menguatkan tubuh tumbuhan. Sel-sel dindingnya menebal dan keras, misalkan kulit biji yang terdiri dari kolenkin dan sklerenkin. 5. Jaringan parenkim. Jaringan dasar yang terdapat di antara jaringan lainnya, berfungsi untuk menyimpan makanan. Pada daun parenkimnya yaitu jaringan palisade dan bunga karang mengandung klorofil. Jaringan pada hewan terdiri dari jaringan epitel, yaitu jaringan yang melapisi permukaan dalam dan luar tubuh atau organ, bentuknya pipi, kubus, dan silinder. 2. Jaringan otot. Tersusun atas sel-sel otot yang lentur. Jaringan otot terdiri dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. 3. Jaringan saraf. Tersusun atas sel-sel saraf. 4. Jaringan ikat. Jaringan yang menghubungkan bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lain, misalkan ligamen dan tendon. 5. Jaringan penyokong atau jaringan penunjang. Memberi bentuk tubuh, melindungi tubuh, dan menguatkan tubuh. Terdiri dari tulang rawan dan tulang. Bentuk jaringan-jaringan hewan dapat dilihat pada gambar-gambar berikut ini.
Silahkan anak-anakku lihat tabel jaringan pada hewan serta fungsinya masing-masing. Demikianlah pembahasan kita di video kali ini tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Sebagai kesimpulan pada pertemuan kita kali ini yaitu tingkatan organisasi kehidupan makhluk hidup dimulai dari tingkatan yang paling terkecil yaitu sel. Kumpulan beberapa sel akan membentuk jaringan dan kelompok-kelompok sel yang mempunyai fungsi tertentu akan membentuk suatu organ dan kumpulan beberapa organ yang mempunyai fungsi yang sama akan membentuk suatu sistem organ. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya silakan anak-anakku mengerjakan soal-soal yang terdapat pada LKPD. Akhir kata, mari tetap kita menjaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.